Siapa yang tahu julukan pedang Allah yang terhunus? Kisah keberanian ini bukan sekedar tentang pertempuran, melainkan tentang iman yang tak tergoyahkan dan kepemimpinan yang mengubah arus sejarah. Pernahkah kita bayangkan seorang panglima perang yang memenangkan setiap pertempuran yang ia pimpin, bahkan ketika lawannya berkali lipat lebih besar? Khalid bin Walid, namanya menggema di medan perang, membawa panji kebenaran, memastikan kemenangan bukan datang dari kekuatan fisik semata, tetapi dari keyakinan murni. Mari kita selami kisah bagaimana pedangnya yang ia gunakan sepenuhnya untuk membela agama Allah, menjadikannya legenda abadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah. Selamat datang kembali di channel kami, tempat kita menelusuri hikmah dari kisah para pahlawan Islam. Hari ini kita akan membahas detail hidup salah satu tokoh militer paling legendaris sepanjang masa, Khalid bin Walid. Walaupun terkenal karena keahlian perang, Khalid juga dikenal karena kerendahan hatinya di hadapan Allah dan Rasul-Nya. Di akhir video ini, kita akan memahami mengapa, meskipun memiliki sejarah yang gemilang, ia memilih untuk menjauh dari pujian duniawi. Siapkan hati dan pikiran Anda, karena kisah ini akan menginspirasi kita semua untuk memiliki keberanian dan keteguhan iman sepertinya. Sebelum memeluk Islam, Khalid adalah salah satu musuh paling gigih umat Muslim. Keahliannya dalam kavaleri pernah menjadi ancaman besar, bahkan mengubah hasil pertempuran Uhud melawan pasukan Rasulullah. Namun, hidayah Allah itu lembut dan meresap. Setelah perjanjian Hudaybiyah, Khalid merenungkan kebenaran Islam. Kisah konversinya adalah kisah tentang kerendahan hati seorang prajurit yang mengakui bahwa kebenaran jauh lebih berharga daripada status atau kekuasaan yang ia miliki sebelumnya. Ia melakukan perjalanan ke Madinah, berlutut di hadapan Nabi Muhammad SAW dan mengikrarkan syahadatnya, menandai kelahiran kembali seorang mujahid sejati yang siap mengabdikan hidupnya untuk Allah. Momen penentu Khalid sebagai pemimpin militer Islam datang di pertempuran Mu'tah. Pasukan Muslim kecil berhadapan dengan kekuatan Bizantium yang sangat besar. Ketika 3 komandan utama gugur berturut-turut, moral pasukan hancur dan kekalahan tampak di depan mata. Saat itulah Khalid, dengan kecerdasan yang luar biasa, mengambil alih komando. Ia mengubah strategi di tengah kekacauan, menarik pasukan secara teratur, melakukan manuver di malam hari untuk menukar posisi kavaleri, yang membuat musuh mengira pasukan Muslim telah menerima bala bantuan besar. Strategi mundur yang brilian ini, yang ia pimpin dengan berani, berhasil menyelamatkan pasukan Muslim dari pembantaian total. Sebuah bukti kecerdasan taktik yang melampaui kekuatannya sendiri. Sepulang dari Mu'tah, meskipun beberapa orang memandangnya sebagai panglima yang mundur, Rasulullah SAW dengan pandangan kenabiannya menyambut Khalid dengan kehormatan tertinggi. Beliau bersabda, Khalid adalah salah satu pedang dari pedang-pedang Allah yang terhunus. Gelar Saifullah inilah yang melekat padanya seumur hidup, bukan sekedar gelar kehormatan, melainkan penegasan ilahi atas perannya sebagai alat keadilan dan kebenaran. Julukan ini memberinya keberanian moral yang tak terbatas, meyakinkannya bahwa setiap ayunan pedangnya adalah untuk memenuhi kehendak Allah, dan ini menjadi kunci utama dari rekor tak terkalahkannya dalam setiap peperangan yang ia pimpin setelahnya. Setelah wafatnya Rasulullah SAW, muncul tantangan terbesar bagi kekhalifahan, Perang Riddah atau perang melawan para pembangkang. Suku-suku Arab yang murtad atau menolak membayar zakat mengancam persatuan umat. Khalifah Abu Bakar Ash-Shiddiq dengan bijaksana menugaskan Khalid untuk memimpin pasukan dalam kampanye ini. Ini adalah periode yang menegangkan, di mana Khalid harus menghadapi Musailimah Al-Kadzab, si nabi palsu, dan pasukannya yang sangat besar di pertempuran Yamamah. Kemenangan di Yamamah, meskipun mahal karena banyaknya penghafal Quran yang syahid, adalah kemenangan fundamental yang menyelamatkan masa depan negara Islam dari perpecahan dan kehancuran. Keahlian taktis Khalid tidak hanya efektif melawan pemberontak internal, tetapi juga menghadapi 2 kekuatan super dunia saat itu, Kekaisaran Persia dan Kekaisaran Bizantium. Salah satu manuver Khalid yang paling terkenal adalah rantai, di mana ia mengikatkan tentara Persia satu sama lain agar mereka tidak bisa melarikan diri, yang justru membuat mereka lebih mudah dikalahkan.
Namun, puncak dari strategi jeniusnya terjadi ketika ia memimpin pasukannya dalam sebuah perjalanan gurun yang mustahil dari Irak ke Suriah, melintasi rute yang dianggap tidak dapat ditembus dalam waktu kurang dari 2 minggu demi menyatukan pasukan Muslim di Syam. Pertempuran Yarmuk pada tahun 636 Masehi adalah mahakarya strategi militer Khalid bin Walid. Disinilah pasukan Muslim yang jauh lebih kecil berhadapan langsung dengan tentara Bizantium yang berjumlah hingga 200.000 prajurit. Dalam situasi yang sangat tidak menguntungkan ini, Khalid mengatur pasukannya menjadi formasi kavaleri yang lincah dan berani, menggunakan taktik serang dan mundur yang cerdas. Dia mampu memanfaatkan medan pertempuran, cuaca, dan terutama moral musuh yang rendah. Kemenangan telak di Yarmuk bukan hanya kemenangan militer, tetapi juga pukulan telak yang memastikan dominasi Islam di wilayah Syam, membuka jalan bagi penaklukan Yerusalem dan Mesir. Meskipun memiliki karir militer yang tak bercacat, kehidupan Khalid bin Walid juga dipenuhi ujian politik. Ketika Umar bin Khattab menjadi khalifah, ia memutuskan untuk mencopot Khalid dari jabatannya sebagai panglima. Keputusan ini diambil bukan karena ketidakpuasan terhadap kinerja Khalid, tetapi karena Umar khawatir umat Muslim mulai menggantungkan kemenangan pada sosok Khalid, bukan pada pertolongan Allah. Reaksi Khalid terhadap pencopotan ini sungguh luar biasa. Ia menerima keputusan itu tanpa keluh kesah. Ia tetap bertarung sebagai prajurit biasa di garis depan, membuktikan bahwa kesetiaannya adalah pada Islam, bukan pada jabatan atau ketenaran pribadi. Inilah puncak kerendahan hati seorang pahlawan besar. Setelah dicopot dari jabatannya, Khalid tetap aktif dalam pelayanan umat hingga tahun 642 Masehi, saat ajalnya tiba di kota Homs. Ironisnya, pedang Allah yang telah memimpin ratusan pertempuran dan menghadapi ribuan musuh tanpa cedera fatal, meninggal dunia di tempat tidurnya. Sebelum wafat, ia menoleh ke arah sahabatnya dan berkata dengan rasa sedih yang mendalam, "Aku telah menghadiri pertempuran ini dan itu, dan tidak ada satu tempat pun di tubuhku, melainkan terdapat bekas tusukan tombak, atau pukulan pedang, atau panah. Namun, disinilah aku, mati di tempat tidurku, seperti unta yang mati. Semoga mata para pengecut tidak pernah terlelap." Kisah kematian Khalid menjadi pengingat yang kuat bagi kita. Meskipun ia adalah lambang keberanian di medan perang, akhir hidupnya menunjukkan bahwa takdir Allah adalah yang paling menentukan. Ia menyadari bahwa julukan pedang Allah tidak berarti ia harus mati sebagai martir di pertempuran, tetapi bahwa tugasnya sebagai pedang telah selesai dengan kemenangan dan penyebaran Islam yang luas. Warisan Khalid bin Walid melampaui taktik militernya. Ia mengajarkan kita pentingnya ketaatan pada kepemimpinan, kerendahan hati dalam menghadapi pencopotan jabatan, dan kesetiaan mutlak pada tujuan ilahi jauh di atas ambisi pribadi. Sungguh, kisah pedang Allah yang terhunus ini memberikan inspirasi tak terbatas. Semoga kita bisa meneladani semangat juang, ketulusan niat, dan ketaatan Khalid bin Walid dalam setiap perjuangan hidup kita. Mari kita ingat, kemenangan sejati adalah ketika hati kita tunduk sepenuhnya pada kehendak Allah. Jika Anda merasa terinspirasi oleh kisah epik ini, jangan lupa tinggalkan komentar di bawah. Ceritakan bagian mana dari kisah Khalid yang paling menyentuh hati Anda. Dan yang paling penting, jangan lupa like dan subscribe untuk update seru lainnya. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di kisah pahlawan Islam berikutnya. Wassalamualaikum.